Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Boleh maju lagi, bentar sebentar. Yang katakanlah yang luar biasa dari... Ya, dalam pemeriksaan kali ini Rismon mengaku siap mempersiapkan apapun. Sebelum menjalani pemeriksaan, ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. Boleh maju lagi, bentar sebentar. Yang katakanlah yang luar biasa dari... Ya, Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa Roy Suryo CS selama sepekan. Mereka diperiksa sebagai saksi terlapor karena kasus ijazah Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Pada Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi yakni Meriati aktivis KNPRI, Sunarto YouTuber, dan Arif Nugroho seorang jurnalis. Roy Suryo, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadila juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu 20 Agustus 2025. Pada Jumat 22 Agustus 2025, ahli digital forensik Rismon Sianipar dan 2 terlapor lainnya Mikael Sinaga serta Nurdian Noviansa Susilo menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Ketiganya kompak membawa buku setebal 700 halaman miliknya yang memuat hasil penelitian dan kajian terhadap keaslian ijazah Jokowi. Para terlapor mengaku tidak khawatir dijadikan tersangka karena penelitian ijazah Jokowi palsu memiliki dasar ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Jokowi. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah Jokowi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Yang bernama Rektor UGM Ova Amelia menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya, Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sekali pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, tapi beliau sendiri mengatakan meminta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu, belum ada permintaannya juga, mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas. Itu. Tapi Bapak menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan di borgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah.